Jibumen, kembali lagi bersama gua Abang Lu, Abang Kato. Masih bukan nama sebenarnya teman-teman. Iya teman-teman, yaps, kembali lagi bersama gua Abang Lu yang paling ganteng. Waduh gila, itu cewek klepek-klepek kalau lihat muka saya ya. Muntah darah. Iya, oke, kembali lagi di konten NHYGS, di mana di konten ini gua akan ngomongin hal yang gua suka. Mulai dari film, anime, game, TV series, sembarang lah ya, sembarang. Intinya gua akan ngomongin hal yang gua suka, Pak. Bodo amat ya, mau itu gua curhat atau tidak ya, terserah. Tapi gua nggak akan bosan-bosan mengatakan bahwa konten ini penuh dengan hal-hal tidak jelas, randomisasi, spoilerisasi, dan benar-benar ini konten benar-benar sebenarnya random sekali, Pak. Jadi teman-teman yang teman-teman yang lagi mengendara mobil atau sedang gabut atau mau tidur, mungkin Anda menonton video saya, Anda bisa segar kembali. Nonton cuy. Jangan lupa subscribe. Enggak ya, oke. Di sini di kesempatan yang sangat berbahagia ini seperti biasa. Kalian lihat itu? Ini pansu ya, wet pansu. Bukan itu mau dibahas, Bang. Oke, di sini di kesempatan kali ini gua akan ngebahas salah satu anime yang gua udah nonton 5 kali atau 4 kali rewards, nonton ulang, yaitu adalah anime ini berjudul Mekakuni Deshi no Koe Okei. Susah amat ya judulnya ya. Kalau judul bahasa Inggrisnya itu juga susah, Pak. Engage to Undetendepiti. Undefendepiti. Bodoh amat. Susah sekali. Tapi kalau judul bahasa Indonesianya itu teman-teman, bertunangan dengan orang yang saya tak kenal atau bertunangan dengan orang yang saya tidak kenal. Itu adalah judul dari anime ini. Seperti tadi gue bilang, gue udah nonton anime ini beberapa kali, rewatch beberapa kali, dan ini termasuk anime yang termasuk ke kategori yang gue suka, dan menurut gue ceritanya bagus, dan ya anime ini bagus lah. Anime ini gue lupa bilang berjumlah 12 episode, Pak. Ini jumlah animenya 12 episode plus 2 episode kalau teman-teman beli special DVD Blu-ray-nya atau apa, intinya teman-teman akan dapat 2 episode tambahan, Pak. Iya, begitulah. Ini kalau nggak salah anime ini diadaptasi dari manga. Kayaknya anime ini diadaptasi dari manga ya. Karena kalau anime ini dilihat dari kalau mau habis ini animenya, Pak, ada gambaran cuplikan manganya, dan di anime di My Anime List gua cek ini juga dari manga. Ya, kalau salah mohon maaf nih. Maaf nih ya, karena gua malas banget cari informasinya sebenarnya. Gua malas sekali mencari informasi, Pak ya. Intinya di sini, di kesempatan kali ini seperti biasa gua akan ngebahas 3 poin, yaitu adalah anime perjodohan, yaitu poin pertama. Poin kedua, Masahiro dan Hakuya punya suara yang enak menurut saya, itu poin kedua. Ini poin ketiga, hal yang mengganggu menurut saya. Kita akan bahas di sini secara santai. Jangan dianggap serius, teman-teman. Kalau dianggap serius, silahkan komen di bawah, teman-teman. Dianggap santai video ini, di komen di bawah, teman-teman. Kita selesaikan di kolom komentar di bawah. Ya, intinya dianggap biasa-biasa aja nih video ya. Jadi jangan terlalu wah-wah gimana gitu. Santai aja teman-teman menonton video ini ya. Saya nggak suka dengan, ya udahlah, bodo amat lah, jangan dibahas lah ya. Tapi sebelum kita bahas nih ya, intinya sebelum gua bahas ini anime, gua berikan sedikit sinopsis atau bisa dibilang gambaran awal untuk anime ini ya. Anime ini bercerita tentang seorang gadis bernama Kobeni yang di umur 16 tahunnya, pas hari dia ulang tahun, tiba-tiba dia mendapatkan tunangannya, atau bisa dibilang dia dijodohkan oleh kakeknya. Dan orang tersebut benar-benar dia tidak kenal, si Kobeni ini tidak kenal siapa ini orang. Tiba-tiba ada di ruang tamu gue nih, emak gue tiba-tiba bilang, ini lu punya tunangan. Waduh, kalau saya jadi Kobeni, terserah sih, saya nggak mau jadi Kobeni, saya mau jadi tokoh utama Hakuya, yang laki-laki yang tadi itu ya, tidak dikenal. Aduh, kita oke. Teman-teman, agak sedikit pusing-pusing ini teman-teman. Jadi kalau bicara saya belepotan, tapi memang bicara saya memang belepotan ya. Saya lihat video-video saya NHYGS memang belepotan, Pak. Oke, kita langsung aja mulai. Udah siap? Udah siap teman-teman, udah siap ya. Gua usahain tidak ada spoiler, tapi kalau ada spoiler mohon maaf ya, kita usahain ya.
gue usahain kita fokus pada cerita anime ini. Bukan cerita, pembahasan pada anime. Oke, udah siap? Siap? Mulai. Oke, nah di sini seperti tadi gue bilang, poin utama di sini itu adalah anime perjodohan, atau bisa dibilang gue sebut ini anime pertunangan, Pak. Gue benar-benar suka sekali dengan cerita-cerita anime yang itu dimana ada dua karakter yang ditunangkan atau dipasangkan. Mau nanti ke depannya itu good ending atau bad ending atau endingnya nggak jelas, ending gantung. Gue nggak peduli, intinya anime pertunangan. Karena gue itu bisa dibilang juga suka banget sama anime yang ceritanya keluarga, Pak. Suami istri begitu, cerita-cerita seperti itu, Pak. Ayah dan ibu, anak. Gue benar-benar suka seperti begitu, teman-teman. Gue benar-benar suka, tapi sayang ya kalau dicari, benar-benar dicari, kalau mau niat cari, gue udah sempat niat cari begituan anime-anime begituan. Sedikit Pak, sedikit banget ya kan. Kebanyakan anime pertunangan atau memang bisa dibilang ditunangkan dari sejak masih kecil, tiba-tiba lupa ceritanya begitu, yang besar-besar ceritanya ya begitu anime banget gitu loh. Benar-benar gue suka, Pak. Gue suka anime ini kalau kita bicara temanya anime pertunangan. Saya suka sekali itu. Saya kan ini jomblo, Pak nih. Saya jomblo nih. Saya nggak tahu nanti apakah saya ditunangkan sama mak saya. Oh, kita nggak perlu bahas itu. Semoga saya mendapatkan cewek yang bagus. I need Japan girl. Ya, di sini selain temanya yang menurut gua anime ini bagus, di samping itu juga cerita anime ini juga bagus, Pak. Cerita anime ini benar-benar saya suka. Dimana cerita anime ini ya santai. Santai. Apa sih arti definisi santai? Cari di Google. Saya tidak perlu jelaskan santai, Pak. Apa? Santai, enak dinonton, nyaman. Tidak perlu pusing-pusing menonton. Lu yang pulang kerja, pulang kuliah, habis kerja tugas, banyak banget tugas lu bagus banget atau lu pantas banget nonton anime ini untuk menyegarkan pikiran lu. Ya, apalagi lu yang sedang jomblo-jomblo, sedang menangis-menangis, aduh, nonton anime ini, baper. Besok-besok Anda punya gebetan kembali. Saya doakan itu. Waduh. Oke, intinya ialah anime ini benar-benar ceritanya santai, Pak. Benar-benar enak. Apalagi kalau kita bicara di tiap episode pada anime ini, menurut saya gue suka banget, Pak. Menurut saya apa bisa dibilang ya, transisi setiap episode pada anime ini gue suka banget, Pak. Tiap episode, satu episode ke episode 2 ke episode 3 itu benar-benar saya suka, Pak. Kenapa gue suka? Karena di episode 1 itu kalau kita bisa bilang ya, ini gue artikan bahasa aja, itu misalnya episode 1 pada anime Mekakuni ini adalah hari Senin. Nah, di episode 2 pada anime Mekakuni ini adalah hari Selasa, Pak. Jadi entah mengapa gue nonton tiap episode di anime ini, dan ini poin yang benar-benar gue suka pada anime ini adalah nyambung, Pak. Ngalir ini anime, Pak. Jadi kita itu nggak nonton anime kayak lompat-lompat, Pak. Tiap episode ada tuh anime itu kayak episode satunya begini, ya episode 2 kok tiba-tiba begini, episode 3, 4, 5, 6. Nah, anime Mekakuni ini teman-teman 12 episode. Nah, gue sebut 12 episode teman-teman nonton benar-benar nyambung, Pak. Anime ini benar-benar nyambung. Selasa, bulan pertama, bulan ketiga, bulan keempat, benar-benar apa ya, enak dinonton. Jadi perkembangan pada anime ini sebenarnya lambat, tapi saya suka, Pak. Dimana ya awalnya mereka nggak suka, ini apa sih gue dijodohin sama orang nggak jelas begini, suram ya, kok Benny ya. Tiba-tiba nanti ya suka, ya kan, Hakuya menyerang, yang tokoh laki-laki tadi Hakuya menyerang begini bla 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 bla, dan ya benar-benar saya suka ya. Tapi di sini ya karena ceritanya ini anime santai ya, bisa dibilang slice of life school romance. Jadi di sini anime ini benar-benar tidak ada namanya NTR. Bagi kamu yang tidak suka anime NTR, dan bagi kamu yang mencari anime-anime yang tidak ada belahan-belahan atau hal-hal kemudaratan dalam suatu anime ini benar-benar bagus, Pak. Gue yakin anime ini bisa tayang di Indonesia. 12 episode bisa tayang di Indonesia, yakin gue mah. Yang gue ingat itu intinya anime ini apa ya? Aman banget untuk dinonton ya. 95% aman untuk dinonton bulan puasa gitu loh. Jadi bisa dipegang ini anime ini aman. Tapi untuk jaga-jaga nontonnya malam ya, nontonnya malam. Intinya ialah, gue lagi bilang intinya terus lo bang lo, nggak apa-apa ya. Intinya ini adalah anime yang benar-benar ceritanya bagus, Pak. Gue suka banget. Sumpah anime santai. Itu kalau kita bicara anime santai yang bertema apa ya, genrenya slice of life, Pak, itu benar-benar
tema tertinggi atau genre tertinggi suatu anime Pak yang pernah gue suka. Ya kan, karena ecchi itu nomor 0, Slice of Life itu nomor 1 di hati. Anime yang menyejukkan. Kita perlu anime menyejukkan, bukan anime yang mengumbar fanservice tidak jelas, kemudorotan, neraka jawabannya ya. Kita masuk di sini sudah tadi kita bahas cerita, kita masuk di sini di poin pertama, itu adalah kita masuk di sini di anak poin yang ketiga, yaitu adalah anak poin kedua itu adalah komedi. Di anime ini benar-benar apa ya teman-teman, bagus untuk dinonton ya teman-teman, bagus untuk disimak dan bagus untuk dinonton Pak. Apa ya bahasa yang tepat ya, mungkin bagus apa ya, nyaman untuk komedinya dirasakan teman-teman. Dimana pada anime ini Mekakuni de Shinkakue Kei ini adalah komedi yang dibawakan pada anime ini ya benar-benar komedi santai Pak. Dimana saya nontonnya ini terkadang tertawa tiwi, terkadang senyum, ya kan, benar-benar ya komedinya saya suka banget karena benar-benar di pada anime ini ya Mekakuni de Shinko ini di handle dengan sangat baik Pak. Itu adalah ada dua sisi Pak. Komedi di sini adalah komedi Hakuya sama Kobeni, itu adalah komedi romans, dan ada nanti karakter namanya Mashiro dan Benio. Dia itu bisa dibilang punchline pada anime ini Pak, dimana ya jadi ada sisi komedi romansnya, ada sisi komedi yang benar-benar komedi yang biasa-biasa aja, komedi yang punchline kayak pak lucunya begini. Kalau kita bicara komedi, anime ini benar-benar bagus. Basically kita mbak rata saja bagus, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu jelek, komedinya pas lah, masuk ke kategori pas menurut saya Pak. Kalau pendapat pribadi pas nih. Jadi bagi kamu yang menyamakan anime ini kayak Gintama, oh Anda salah besar, anime ini jauh dari kata Gintama. Tapi bagi kamu yang mencari anime santai dengan komedi santai, anime ini juga bagus untuk kamu nonton Pak. Saya suka komedi anime ini. Kita masuk ke poin kedua, yaitu adalah itu dulu Pak nih, gue balik dulu kertasnya nih Pak. Poin kedua itu adalah Mashiro dan Hakuya punya suara yang enak didengar Pak. Enak didengar dalam artian apa di sini? Enak didengar artinya di sini adalah gue benar-benar suka pengisi suaranya Pak. Entah mengapa pengisi suara Mashiro dan Hakuya, terutama Mashiro Pak, gue benar-benar suka. Dimana gue jarang banget dengar suara dari Mashiro dan Hakuya ini di anime lain Pak nih. Apa maksudnya nih? Maksudnya adalah kayak begini Pak nih. Kalau lu nonton anime yang apa ya, anime kayak lu tahu Dio Brando, apa Dio kan namanya itu, dari Jojo Adventure, Jojo anime Jojo, ada namanya karakter namanya Dio Pak. Itu setiap gue denger pengisi suaranya, atau bisa dibilang setiap gue denger suara Dio di anime-anime lain, itu kayak apa ya menurut gue ya, kayak gue ingatnya ini karakter Dio ini. Contohnya gue nonton kemarin anime Kaguya-sama, itu kan ayah dari MC-nya itu adalah pengisi suaranya Dio. Gue ingatnya Dio Pak. Dan juga di Attack on Titan itu apa ya, ada tuh yang monyet, itu yang dia itu punya monyet apa, dia itu sebagai apa ya, Beast Titan, itu kan pengisi suaranya Dio kalau nggak salah. Jadi setiap saya nonton itu ini Dio ini Pak. Dan apalagi pengisi suaranya Kirito, itu benar-benar aduh, tolong pengisi suaranya Kirito, kok Anda mirip sekali di setiap anime, suara Anda tuh ciri khas Kirito sekali. Bisakah diubah sedikit? Saya tuh bosan menonton anime yang apa ya, suaranya itu ndak unik begitu loh. Kalau bisa dibilang Mashiro dan Hakuya ini unik dan nyaman untuk dinonton Pak. Benar-benar saya suka. Kalau bicara suara pengisi suaranya ya benar-benar top, suaranya enak didengar, terutama Mashiro Pak. Mashiro suara Anda, saya ndak tahu siapa pengisi suaranya, tapi saya suka suara Anda, Mashiro dan Hakuya. Pengisi suaranya oke, mantap. Ya, di seluruh animenya sih ya anime Mekakuni ini ya pengisi suaranya bagus, tapi yang terfavorit menurut gue adalah Mashiro. Menurut gue terfavorit itu adalah Mashiro dan Hakuya. Nah, di sini bisa dibilang juga Mashiro dan Hakuya di sini adalah the best adik kakak, Pak. The best karakter adik kakak yang pernah saya nonton atau pernah saya lihat Pak, selain anime Tolopru. Kita nggak perlu bahas Tolopru. Intinya the best adik kakak di sini. Bisa dibilang kalau rankingnya itu nomor 2 di hati saya, the best adik kakak. Kenapa gue mengatakan seperti ini? Karena hubungan mereka sehat. Pertama, hubungan mereka adik kakak ini, Mashiro dan Hakuya ini sehat Pak.
Ya kenapa gue katakan sehat? Karena di sini referensi gue itu setiap gue dengar adik kakak itu tahu-taunya saya ingatnya Inces pak, anime-anime Inces ya kan, karena kebanyakan memang saya nonton anime-anime Inces. BTW saya tidak punya adik dan saya tidak punya kakak, jadi saya sah-sah aja nonton anime-anime Inces ya. Mau itu endingnya kampret atau endingnya ya tidak apa-apa. Tapi menurut saya hubungan Mashiro dan Hakuya ini benar-benar menunjukkan apa itu ada adik kakak sebenarnya ya, bisa dibilang ya saling mengisi. Di sini saling mengisi dan ya benar-benar apa ya, sehat hubungan mereka, di mana ya si Mashiro dukung kakaknya, si Hakuya lindungi adiknya. Dan karakter Mashiro di anime Mecha Kuni ini bisa saya nobatkan sebagai the best loli yang pernah saya lihat pak. The best apa ya dibilangnya, sojo atau apa ya, the best loli lah gue bilang. Ini termasuk the best loli yang masuk ke kategori loli terbaik yang pernah saya nonton pak. Ih benar-benar entah mengapa ya, Mashiro ini benar cerita itu kekanak-kanakan pertama. Bukan karena gue suka loli ya, saya suka itu milk, tapi memang kalau kita bicara karakter dari Mashiro gue suka banget pak. Itu karakternya kekanak-kanakan, suaranya enak untuk dengar, apa ya, cempreng ya. Kalau teman-teman tahu ada itu VTuber namanya Subaru CH, itu kan suaranya enak untuk didengar pak, bebek kayak bebek. Dan Mashiro ini gue suka ya, apa ya, suaranya cempreng lah ya, masuk ke kategori cempreng lah. Gue nggak tahu bagaimana itu suara cempreng sebenarnya, tapi gue sebut aja cempreng pak. Nah ini Mashiro ini bagi suaranya saya suka pak, jarang saya dengar di anime lain. Kalau nggak salah ya, di telinga saya jarang saya dengar di anime lain, dan gue suka. Gue suka Mashiro, the best loli yang pernah saya lihat pak sampai saat ini. Imut ya kan, kayak apa ya, nggak kayak loli-loli yang pernah saya lihat lah. Ini loli yang mantep nih, umurnya 10 tahun, nanti saya karungin, wah nggak perlu dibahas. Oke, kita masuk di poin ketiga. Di sini adalah hal yang mengganggu pada anime ini pak. Poin ketiga ini, hal yang mengganggu, yaitu adalah Benio pak. Benar-benar kenapa ada karakter yang bisa dibilang ini porsinya pak, dari kalau kita sebut ya Mashiro, Hakuya, Kobeni, Benio ini kakak dari Kobeni ini benar-benar porsinya terlalu banyak, sumpah gitu. Hampir tadi gue berkata-kata kasar gitu, sumpah, malah ketehe, malah kutuntum gitu loh, sumpah. Gue benar-benar apa ya, bukannya gue benci, gue cuma nggak suka aja porsinya ini benar-benar banyak banget pak. Ini ya Benio ya pak, benar-benar tiap episode ini kayak apa ya, kayak dia itu komedi ya kan. Tadi gue sebut komedinya pas ya, karena ada Benio dan Mashiro. Tapi menurut saya juga di sini juga titik lemah dari anime ini pak. Titik lemahnya Benio ini ndak saya suka, bukan karena benci ya, gue apa ya, entah mengapa dia kayak tiap adegan itu ada. Dan ternyata gue baru tahu si Benio ini itu masuk ke kategori main karakter pak dalam anime ini. Jadi Mashiro, Hakuya, Kobeni dan Benio ini main karakter pak. Gue kira awalnya Benio ini supporting karakter. Gue hampir benar-benar benci pak, kok ada supporting karakter yang benar-benar muncul tiap saat gitu. Ternyata si Benio ini main karakter ternyata. Dan iya, karena main karakter ya wajar muncul ya, banyak wajar aja dia muncul tiap saat gitu. Tapi kebanyakan pak, dia tuh kayak mengganggu. Tiba-tiba kayak begini pak ya, Hakuya sama Kobeni itu kan lagi adegan romantis ya kan, lagi sedang mendekatkan diri, mempersatukan perasaan. Kobeni datang entah mana pak, Benio datang entah dari mana pak. Tolong Benio ini di-ban dari anime ini, dicoret. Tapi nggak bisa, animenya udah ada pak. Anime ini kan sudah dari tahun 2014 kalau nggak salah nih, maaf nih kalau salah nih. Intinya Benio Anda di-ban. Titik lemah dari anime ini intinya adalah Benio pak. Benar-benar saya nggak terlalu suka lah. Bukan gue benci, tapi gue nggak terlalu suka dia munculnya banyak banget pak. Gue maunya itu kayak anime ini isinya ya dikurang-kurangin lah porsi ini Benio ya. Saya nggak tahu apakah di manga itu, mungkin di manga itu tiap panel itu ada Benio mungkin ya kan. Jadi di animenya itu muncul tiap aja terus ya kan, dia masuk main karakter tapi
Terlalu banyak pak porsinya, lebih banyak daripada Kobeni sama Kobeni sama Hakuya. Kobeni sama Hakuya pak. Jadi intinya teman-teman tahu lah, yang gue benci itulah adalah Benio pak, bukan Kobeni ya. Jadi namanya hampir sama. Jadi nanti kalau saya sebut nanti tadi salah, mohon maaf nih. Intinya gue nggak terlalu suka karakternya Benio. Sudah penjahat kelamin, pecinta loli, bikin pusing. Diban dia karakternya. Dan di sini kita masuk ke apa ya? Kesimpulan menurut saya anime Mecha Kuni ini adalah ini bisa disebut adalah anime santai nan aman untuk dinonton ya. Jadi anime Mecha Kuni ini santai nan aman untuk dinonton. Tidak ada fan service, tidak ada belahan-belahan yang apa ya, belahan-belahan berlebihan. Tidak ada namanya kumudorotan dalam anime ini. Ada sih dikit-dikit aja, tapi tidak terlalu banyak pak. Aman-aman aja dah, dan bisa dibilang sepersekian detik lah, nggak banyak. Cuma seingat saya cuma satu adegan di episode 1 pak, kalau nggak salah. Itu aja sih. Bagi teman-teman yang suka anime yang karakter yang selalu melakukan headpad, tonton ini anime. Apa itu headpad bang? Ya cari di Google lah. Benar-benar saya suka Hakuya. Anda jago sekali headpad wanita. Asik, asyap. Oke, mungkin hanya sampai di sini aja ya teman-teman. Mohon maaf nih belepotan sedikit karena gue apa ya? Gue kemarin agak-agak sedikit pusing-pusing karena apa ya? Gue ada pikiran gitu, ada pikiran lah. Gue kasihan lihat laptop saya teman-teman ya. Saya nggak tahu nanti saya mau grab atau tidak ini. Kalau ada uang, itu saya pusing pak. Susah ngedit pak. Penyimpanan ini laptop saya mau habis pak. Aduh, saya mau update mungkin SSD pak. Ini saya kan pakai hard disk. Sampai video ini dibuat saya masih pakai SSD pak. Saya masih kumpulin uang untuk beli SSD pak. Saya masih pakai hard disk nih. Pusing saya pak. Jadi agak belepotan nih. Mohon maaf ya karena banyak banget nih beban pikiran ya. Jadi gue hanya mau bilang salam damai dan jangan lupain gue. Seperti biasa pak, kita minum dulu. Di sini mak gue yang bikin nih. Ini apa ya? Agar-agar nih pak ya. Manis. Datang.